Negeriku Indonesia, negeri yang gemah ripah lo Jingawi, bahagiaan seharusnya melimpah ruah. Namun sayang, karena ulah segelintir orang, karena ulah para koruptor, kebahagiaan itu terenggut dengan paksa. Mereka, para pejabat pelaku korupsi, dengan tega mengkorupsi proyek-proyek besar. Bantuan sosial yang seharusnya sampai pada masyarakat yang membutuhkan dipotong seenaknya demi memperkaya diri. Dampaknya, masyarakat semakin miskin, pembangunan infrastruktur terhambat, pembangunan pelayanan publik juga terhambat, hanya karena ulah para koruptor. Penanganan tindak korupsi di negara ini pada kenyataannya masih belum maksimal. Rakyat Indonesia masih dipertontonkan dengan berbagai tindakan para elit negara yang berupaya mencuri uang negara. Seperti yang kita tahu, pemberantasan korupsi di Indonesia sangat mengalami kemunduran. Masyarakat jadi bertanya-tanya, apakah komitmen pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi benar-benar ingin dilakukan atau hanya lip service semata? Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, mahasiswa Institut Setiami, Program Studi Administrasi Publik. Perkenalkan, saya Firaudin Ayu bersama rekan saya Faristan Nugroho. Saya Triningsih. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang kepemimpinan, berbudaya korupsi, membiarkan kecurangan, kerusakan moral terlihat dari menteri atau pemimpin negara yang terbukti melakukan tindak korupsi pada saat pandemi. Nah, berikut kita simak pembahasannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kasus-kasus korupsi di Indonesia, saya akan membahas dulu apa sih itu korupsi. Korupsi itu merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korupsi dalam artian luas dapat dimaknakan sebagai perilaku negatif untuk mensejahterakan diri dan anggotanya dengan cara yang melanggar aturan dan nilai-nilai normatif. Kepemimpinan secara umum bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengarahkan anggotanya dalam mencapai tujuan, baik dan melalui otoritas maupun pengaruh yang dimilikinya. Oleh karena itu, para pemimpin yang duduk dalam birokrasi pemerintahan pasca reformasi dituntut senantiasa memiliki komitmen yang kuat, bertanggung jawab secara moral untuk melakukan upaya nyata dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, dimulai dari menumbuhkan sikap anti korupsi dari hati nurani masing-masing, sampai dengan memberi keteladanan dalam kehidupan pemerintah, berbangsa, dan bernegara. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik dari aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri, tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak muda akan tumbuh dengan pribadi yang antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi adalah hal yang biasa atau bahkan budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan mereka. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiensinya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang berpunya saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat. Korupsi terjadi karena lemahnya kepemimpinan nasional untuk mengelola dan mengontrol, serta mengawasi dan memastikan upaya pemberantasan korupsi. Maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia
Hari ini salah satunya disebabkan oleh masih banyaknya pemimpin bangsa yang tidak menerapkan kepemimpinan yang berorientasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Ada yang bilang korupsi terjadi karena gajinya rendah dan sebagainya. Padahal tidak, yang korupsi justru yang sudah kaya. Semua itu disebabkan karena politik transaksional. Rasa-rasanya di negara kita ini, korupsi adalah hal yang sering kita dengar. Para koruptor bejat yang haus akan uang rakyat, mengingkari janjinya, dan tidak punya rasa malu, seperti tidak ada habisnya. Nah, berikut ini kami akan bahas pemimpin negara yang melakukan korupsi di era pandemi COVID-19. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Transparansi Internasional, Indonesia masuk peringkat ketiga sebagai negara terkorup di Asia. Survei dilakukan sejak Juni hingga September 2020 terhadap 20 responden di 17 negara di Asia. Hasil jajak pendapat tersebut juga dilakukan oleh Lembaga Transparansi Internasional Indonesia. Baru-baru ini menunjukkan DPR berada di peringkat pertama sebagai institusi paling korupsi. Dalam era Presiden Joko Widodo, sejumlah menteri ditangkap oleh KPK seperti Juliari Batubara, Imam Nahrawi, dan baru-baru ini yang ditangkap itu Edi Prabowo. Lembaga Penelitian Masyarakat Milenium atau LPMM melakukan jajak pendapat atau survei terkait partai politik mana yang anggotanya paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Hasil survei yang dilakukan melalui metode wawancara tanggal 28 Maret sampai 8 April memberikan data PDI Perjuangan dan Partai Gerindra adalah partai yang anggotanya paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Direktur Eksekutif LPMM Daniel Zafnat Panea, 9,2% menyatakan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang anggotanya melakukan tindak pidana korupsi di saat pandemi COVID-19. Sementara 10,9% menyatakan partai politik lainnya dan sebanyak 9,9% tidak memberikan jawaban. Masalah integritas dan kredibilitas perlu dikedepankan dan figur yang terlibat dalam kasus korupsi setidaknya perlu dinonaktifkan atau dicabut keanggotaannya. Kalau partai politik lemah memberikan punishment atau hukuman terhadap anggotanya, ini akan menjadi penyebab utama praktik korupsi masih akan terus berlanjut di dalam gedung parlemen. Dalam Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008 dan Nomor 2 Tahun 2011 perlu juga direvisi yang mana para koruptor tidak bisa dicalonkan mulai kepala daerah sampai presiden. Terdapat sederet menteri yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Yang belum lama ini, pada tanggal 6 Desember 2020, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan kepada ex-menteri sosial, yaitu Juliari Batubara, yang terjerat atas kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Sungguh benar-benar tidak punya hati dan nurani. Bantuan sosial sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, namun masyarakat hanya dibuat kesal dengan tindakan Menteri Sosial yang justru mengkorupsi dana bantuan sosial tersebut. Dalam kasus tersebut, Juliari melakukan tindakan korupsi dengan memotong per paket bantuan sosial sebesar 10.000 dari nilai Rp300.000 per paket bantuan sosial. Juliari Batubara atau ex-Menteri Sosial divonis dengan kurungan 12 tahun penjara dengan denda Rp500 juta oleh majelis hakim. Ternyata bukan hanya Menteri Sosial saja, banyak menteri yang terjerat dalam tindak pidana korupsi di era Presiden Joko Widodo. Salah satunya ex-Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu Bapak Imam Nahrawi. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga ditangkap oleh KPK terkait kasus menerima suap pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI tahun anggaran 2018. Imam Nahrawi terbukti telah menerima suap sebesar 11,5 miliar rupiah dan Imam Nahrawi divonis dengan kurungan 7 tahun penjara dengan denda sebesar 400 juta rupiah. Selain Imam Nahrawi, Menteri Kelautan dan Perikanan juga menjadi target operasi tangkap tangan oleh KPK, yaitu Edi Prabowo. Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi atas kasus korupsi ekspor benih lobster bersama 17 orang lainnya. Edi Prabowo telah menerima suap sebesar 25,5 miliar rupiah dari pengusaha eksportir benih lobster dan divonis dengan kurungan
5 tahun penjara, dan denda 400 juta rupiah. Menurut saya, hukuman untuk tindak pidana korupsi seharusnya mendapat kurungan seumur hidup atau hukuman mati agar meminimalisir pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Kita bisa bercermin dari pengupayaan dan pelaksanaan pemberantasan korupsi selama ini. Jelas sekali, masih jauh dari harapan. Akar permasalahan sebetulnya ada pada 3 hal. Pertama, adanya kesempatan yang sangat besar dalam melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, lemahnya perangkat hukum yang mampu menjerat dan menindak para pelaku korupsi. Ketiga, rendahnya komitmen para penegak hukum itu sendiri dalam pemberantasan korupsi. Kelemahan ini juga mengandung bahwa upaya pemberantasan korupsi masih diupayakan setengah hati, bahkan malah justru menjadi pemain di dalam tindakan korupsi tersebut. Satu-satunya lembaga negara yang masih memiliki kredibilitas yang cukup baik di mata rakyat, yaitu KPK, justru dilemahkan. Hal ini tentu agar korupsi bisa terus berlangsung. Pemerintah diharapkan harus lebih tegas terhadap terpidana korupsi. Undang-undang yang ada pun dapat dipergunakan sebaik-baiknya agar korupsi tidak lagi menjadi budaya di negeri ini. Upaya pemberantasan korupsi harus terus-menerus dilakukan dengan berbagai perubahan dan perbaikan. Perbaikan dan perubahan tersebut antara lain terkait dengan lembaga yang menangani korupsi agar selalu kompak dan tidak sektoral. Upaya-upaya pencegahan juga terus dilakukan. Kualitas SDM perlu ditingkatkan. Kesejahteraan para penegak hukum menjadi prioritas, meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang. Perlu difikirkan untuk melakukan revisi secara komprehensif terhadap undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Terlepas dari itu semua, tidak ada solusi lain untuk mengatasi selain sangat diperlukannya kesadaran para mereka koruptor agar lebih mengimplementasikan nilai Pancasila dalam ruang lingkup kecil maupun besar dengan segala sebaik mungkin. Sekian penjelasan dari kami. Semoga dengan penjelasan ini para pemimpin atau petinggi negara bisa sadar bahwa tindakan korupsi adalah dosa besar dan sangat merugikan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.